Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal munafasatu falaisat biharamin. Wa amma dan adapun al munafasatu persaingan di dalam kebaikan. Wa ammal munafasatu fi khairin dan adapun persaingan di dalam kebaikan falaisa biharam, maka hal itu bukanlah sesuatu yang haram. Wahia imma wajibatun, dan persaingan itu terkadang hukumnya adalah wajib. Wahia dan itu persaingan imma wajibatun, terkadang hukumnya adalah wajib. Wa imma mandubatun, kadang hukumnya adalah sunnah. Wa imma mubahatun, bisa juga hukumnya adalah mubah. Persaingan bukanlah sesuatu yang haram, bisa hukumnya itu wajib, bisa hukumnya itu adalah sunnah, bisa hukumnya itu adalah mubah. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-26. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan dalam hal itu hendaklah orang-orang yang berlomba-lomba, orang-orang yang berlomba-lomba dalam hal itu, yaitu dalam kebaikan. Dalam hal itu, yaitu dalam kebaikan. Ini ada masalah kalau berlomba dalam kebaikan. Yang tidak boleh itu iri dengki, agak putar sedikit. Mereka itu berlomba dalam kebaikan. Ya. Asalkan yang tidak boleh itu untuk iri. Jadi itu dalika itu kembali kepada sebelumnya. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu miskun. Baru wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Rahiqim makhtum itu ya, arti rahiqim makhtum itu minuman murni yang masih belum terbuka, disegel. Berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan sorga. Berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan surga. Itu maksudnya. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-21. Wa qala, dan Allah berfirman, sabiku, berlomba-lombalah kalian
ila maghfiratin, untuk menuju ampunan, mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian. Wa qad sarraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan hal itu, yaitu berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan surga atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Faqala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada, la hasada, tidak ada atau tidak boleh iri, illa kecuali, tidak boleh iri kecuali fitnatain, di dalam dua hal. Apa yang pertama? Rajulun atahullahu malan. Yang pertama, seseorang yang Allah berikan harta. Rajulun atahullahu malan, seseorang yang Allah memberikan kepadanya harta. Fasallatohu, maka dia menghabiskan harta tersebut la halakatih, untuk membelanjakannya, menghabiskannya fil haqqi, di dalam jalan kebenaran, artinya kebaikan. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, warajulun atahullahu ta'ala ilman, dan seseorang yang Allah berikan ilmu, fahuwa ya'malu bihi, maka dia mengamalkan ilmu tersebut, maka dia mengamalkan ilmu tersebut, wa yu'allimuhu annasa, dan mengajarkannya kepada yang lain. Itu. Tsumma fassara dzalika, tsumma, kemudian, bawahnya, kemudian Rasul menjelaskan hal itu. Kemudian Rasul menjelaskan hal itu. Faqala, kemudian beliau bersabda, mathalu hadhil ummati mathalu arba'atin, mathalu hadhil ummati mathalu arba'atin, perumpamaan umat ini seperti arba'atin, 4 orang. Jadi umat ini banyaknya gini nih ya, umat banyak ini intinya terkumpulkan di 4. Setelah sebelumnya Nabi menyatakan tidak ada perasaan ingin kecuali satu, diingat-ingat itu, sesuatu yang berat pada hati. Apa? Harta. Harta ini paling berat, makanya pahalanya paling besar. 1. Hikmah, setiap dalam Al-Quran setelah Allah merintahkan tentang masalah sholat, perintah apa? Zakat. Sholat, zakat. Kenapa? Sholat
hubungan kita ubudiyah sama Allah langsung. Seolah-olah kita berdialog dengan Allah. Sudah. Setelah itu apa? Tidak cukup hubungan batin, dohir tampakkan. Dengan apa? Kemanfaatan kepada yang lain. Berupa apa? Harta. Apa? Zakat. Makanya katanya Nabi, kalau engkau kelihatan dua kelompok orang ini, maka seharusnya kamu ingin seperti mereka. Siapa? Satu yang paling berat. Orang dibelikan harta oleh Allah, setelah itu dia habiskan itu harta di jalan yang benar. Jalan Allah. Satu. Yang kedua, ilmu. Diberikan oleh Allah ilmu, ngamalkan, ngajarkan kepada yang lain. Dan ingat, siapapun yang berjalan di jalannya Nabi, baik jalannya Nabi Muhammad, tentunya jalan nabi-nabi yang lain yang terdahulu, tidak ada jalan kecuali mengajar. Yes. Kalau tidak ngajar, bukan orang alim. Bukan. Bukan warasatul anbiya. Jangan dikatakan ulama warasatul anbiya. Ngajar tidak ente? Kadang ngajar, kadang enggak. Ya kadang pewaris, kadang enggak. Ngerti ya? Tidak ada. Harus. Nah, setelah Nabi memberikan poin dua ini, kalau dipikir poin yang disampaikan Nabi, urutan sebetulnya. Yang paling berat dulu, harta. Orang kalau ngajar, apa sih yang dohirnya yang rugi? Tidak ada. Dohirnya rugi apa? Ya mungkin waktu ya. Ada waktu yang kita luangkan. Tapi masalah yang lain tidak rugi. Malah kita orang apa? Dapat tambah paham. Semakin kita ngajar, semakin paham. Makanya kalau ente kepingin pinter, ngajar. Ngajar. Ngajar tergantung tingkatannya dia. Oh anak ini main segitu. Anak kan punya murid. Siapa? Ente punya istri kan murid ente itu. Ente punya anak, itu murid ente itu. Dikasih sama Allah. Oh di rumah anak ini beb, ada keponakan anak tinggal sama anak. Itu murid ente. Itu murid. Anda. Tapi kalau harta, ya beb akan diganti sama Allah. Kan dorong keto. Nanti akan diberkahkan. Iya, tapi sekarang ini loh. Ente punya uang 100.000. Ente keluarkan. Tes, dohirnya ada enggak duitmu? Istari. Dohirnya ada enggak ente punya uang? Loh. Ente punya uang 100, ente masukkan kotak masjid semuanya. Sekarang ente punya uang enggak? Enggak ada kan? Nanti diganti sama Allah kan? Nanti. Sekarang enggak. Makanya ngetolak duit paling soro. Makanya Nabi menyebutkan yang pertama. Gitu loh. Ilmu enggak. Ilmu enggak. Anak duduk gini ya. Anak duduk. Wala anak terpaksa enggak, biasa nyantai aja. Yogi kipas anginan, AC semuanya enak. Gara-gara buka ini, anak lihat tafsirnya sekarang. Wafi dalika iku opo. Anak buka di tafsir. Ketemu. Faedah enggak anak? Anak keluarkan untuk ente, seketika itu anak dapat langsung. Makanya tingkat bukan kerugian ya. Tingkat dohire sing hilang itu langsung diganti sekoloiku. Makanya tingkatan yang kedua. Lek dunyo, enggak. Ngerti mas ya? Ayo tokno duit. Duit pira kon? 500.000 beb. Yo, gawe butuh iki. Yo, tokno 250. Ditokno. Dek. Insyaallah berkah. Jangan khawatir. Ente bantu masjid, ente bantu pondok, ente bantu ini. Iya. Saiki dohire. 250. Duit ndak ono. Makanya itu paling berat. Nah, kok ada orang diberikan harta oleh Allah, dia habiskan semuanya untuk jalan Allah. Makanya pantas katanya Nabi, kamu iri sama dia. Artinya kamu ingin seperti mereka. Itu. Ngerti ini ya? Baru masuk yang kedua, ilmu. Nah, semuanya setelah itu diperinci sama Nabi. Apa katanya Nabi? Mathalu hadhil ummah, mathalu arba'ah. Mathalu arba'atin, seperti 4 orang toh. Yang pertama,
Rajulun atahullahu malan wa ilman. Enak iki. Iki. Sini golek iki. Seseorang, yang pertama ya, seseorang yang Allah berikan kepada orang tersebut malan wa ilman. Klop ini. Harta, ilmu. Wis ta ono acara-acara iku wis handelan kabeh. Ya, acara handelan. Wis kon bondo teko tok wis. Teko ya Nabi ya Rabbi sallallahu Muhammad tok wis. Nunggu. Itu kan apa? Ana pernah hadir di Malaysia. Di Malaysia itu di tempatnya satu orang, seakan fakir miskin. Suwe mas. Terus oke yo, suwe. Paham enggak? Handelan kabeh sudah. Makannya jangan di sini, makannya di sebelah sana. Macam-macam, mejois macam ini. Terus bukan ngambil sendiri ente. Ada pegawainya. Karo gawe dasi kupu-kupu. Jadi kok partai ngono. Wis mulai dikantongi. Nah, iki kelompok yang pertama katanya Nabi. Allahumma ja'alna minhum. Iya, lek basa kita enggak perlu titik-titik wis. Titik-titik enggak perlu, buang. Itu pertama. Rajulun atahullahu malan wa ilman. Malan wa ilman. Seseorang yang Allah berikan harta dan ilmu. Yang kedua, iki sing akeh. Biasanya kok ngene. Biasanya yang kedua ini, Mas. Rajulun atahullahu ilman walam yu'tihi malan. Seseorang yang Allah berikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Maksudnya pas-pasan. Sing akeh iku. Sing akeh kan ngono. Yang ketiga, rajulun atahullahu malan walam yu'tihi ilman. Akeh juga kan? Seseorang yang ketiga diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Akeh. Akeh kan? Ini tinggal nurut apa enggak ini yang ketiga ini. Kalau dia jadi orang nurut sama orang alimnya betul-betul alim, tidak memanfaatkan dia, manfaatnya. Dia punya harta, banyak hartanya. Kemudian apa? Tidak punya ilmu. Ada satu orang yang jadi anutannya dia. Datang, Ustaz butuh apa? Mau cara butuh apa? Anak handle semuanya. Lah golek ngono iku ndak ono. Sing ono iku teko padha sambatane. Engko teko sambatan ekonomi sempit, ekonomi sumpek. Ya. Biasa mulai sugih mulai melayu. Itu basa kehidupan itu. Ingat ini. Siapapun yang datang mulai sekarang sampai kelak inti kembali ke hadirat Allah, siapapun yang datang kepada inti manfaatkan. Biarkan sudah. Jangan terlalu karena dia orang kaya, karena orang, biarkan. Dia hadir dan wasalan. Jangan sampai gara-gara dia hadir, inti tinggalkan yang lain ini seakan. Karena rumus kehidupan, mereka akan dekat kepada agama ketika mereka kesulitan dalam bidang ekonomi. Itu Pak kebanyakan. Tapi kalau sudah Allah memberikan kegampangan ekonomi, kelas. Masjid kali berapa langkah hilang kok, wassalam. Tapi harus ngeluh. Nah ya duit, tasbih kun di tasbih. Ustaz, lek mari maghrib mau coba. Rotip toh iya, loro, ada atas. Oh, terus Ustaz, mari isya. Mau coba asakron Nawawi. Oh, wis iku toh, tambahno iki tabarok. Wis terus sajadah, tambah sajadah. Sudah Ustaz. Kayak nek salat ba'da isya kalau bisa. Oh, wis toh. Iya iku. Kurang Ustaz. Kurang karena apa? Butuh duit. Itu rumus kehidupan itu. Itu rumus kehidupan. Makanya hebatnya sahabat itu, mereka dalam keadaan apapun tetap sama Nabi. Sulit ini. Sulit.
Makanya jangan kaget, maaf, biasanya yang rutin itu biasanya orang yang diberikan hidayah oleh Allah atau memang mau kemana lagi. Makanya nanti yang hadir sekarang ini jangan beranggapan, wis daripada nganggo di omah teko, jangan. Nanti suatu saat Allah akan berikan kesibukan sehingga Allah membuat ente tidak hadir nanti. Jangan. Ana datang ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan ilmunya Rasulullah. Pahala ini. Itu yang ketiga. Seseorang diberikan harta, walam yu'tihi ilman, tapi tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang keempat jebles. Entek wis. Sapa iki? Rajulun lam yu'tihi ilman walam yu'tihi malan. Wis buyar. Iya. Tidak diberikan apapun. Baik. Ada penjelasan di sini. Fayaqulu, maka dia mengatakan, Rabbi, lau anna limalan mithla mali fulan. Ya. Rabbi, ya Allah. Ini bagian yang keberapa berarti ini? Yang kedua ya. Atahullah ilman walam yu'tihi malan. Yang kedua. Rabbi, terus dulu. Yang keempat, orang tidak diberikan ilmu, tidak diberikan harta. Wis, dari kaya apa-apa. La ilmu duwe wala harta duwe. Ya Allah. Hidupnya sia-sia, Mas. Hidupnya itu cuma numpuk waktu aja. Harta ndak punya. Mau yusaid, mau bantu orang, mau bantu orang lain ndak bisa. Karena memang dia ndak punya harta. Ilmu tidak mau belajar, hadir tidak mau. Ya apa terus? Kelompok keempat ini. Naudzubillah. Nah, ya. Kelompok yang kedua, keterangan kelompok yang kedua. Fayaqulu, Rabbi lau anna li malan mithla mali fulan, lakuntu amalu fihi bimithli amalih. Kelompok yang kedua, dia mengatakan, ya Allah, andai aku memiliki harta, seperti hartanya fulan. Andai aku memiliki harta, seperti hartanya fulan, maka niscaya aku akan mengeluarkan atau berbuat seperti perbuatannya fulan. Maka katanya Nabi apa? Fahuma fil ajri sawa. Maka kedua orang ini mendapatkan pahala yang sama. Wa rajulun ata'allahu malan wa lam yu'til iman wa yunfiqu fi ma'asillah. Yang ketiga tadi ditambahi, seseorang yang Allah berikan kepadanya harta wa lam yu'tihi ilman, Allah tidak memberikan kepadanya ilmu. Sehingga apa? Wa yunfiquhu, maka dia mengeluarkannya itu harta fi ma'asillah. Maka dia mengeluarkan hartanya di dalam kemaksiatan kepada Allah. Hilang. Kenapa tidak ada yang bimbing? Ya, tidak ada yang bimbing. Ada di Bali itu tempat restoran. Makan di sana itu harganya itu 8 juta. 6 juta itu normal. 8 juta. 10 juta di shooting. Bayang no. Gawe panganan itu
Di meja, tak meja, 8 juta, 10 juta. Karena apa? Dia punya ilmu, dia punya harta, tapi dikasih ilmu sama Allah. Itu. Wa rajulun lam yu'ti ilman wa lam yu'ti ma'nan fayaqulu. Keterangan yang keempat, dia berkata. Keterangan yang keempat, dia berkata, lau annali mithla mali fulan. Kalau aku memiliki harta seperti fulan, ya, lakuntu maka niscaya unfikuhu, aku akan mengeluarkannya fi mithli, di semisal ma'anfaqahu, apa-apa yang dia mengeluarkannya. Fihi, dalamnya. Ya orang tidak punya ilmu mengeluarkan harta di mana? Di haram. Dia ngomong, Anda ya, Anda punya uang, Anda juga akan ke sana. Meskipun berapa harganya, Anda akan bayar itu. Anda akan buat acara mabuk, Anda akan buat, kalau Anda seperti fulan itu. Dia tidak punya uang, tidak beramal, tapi berkeinginan seperti itu. Maka fahuma fil wizri sawa, maka dia di dalam apa? Dalam masalah dosa sama. Ngerti ini ya? Dijaga oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Tapi istiqomah insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.